Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Helmi Romdoni di acara Prime Time Ina News yang akan tayang di channel YouTube Ina News TV. Dan seperti biasa, program Prime Time Ina News ini akan mengupas isu-isu terkini yang sedang hot di secara nasional maupun internasional. Di tahun ini bisa untuk 171 triliun itu, Bang. Kira-kira tambahan anggaran itu bisa terpenuhi nggak, Bang, dengan keadaan fiskal yang sempit? Ya, saya tuh dulu itu karena masa percobaan aja kan kemarin nih, masa percobaan itu banyak yang timpang, maksudnya nggak, yang ini 10.000, ini 15.000, ini 18.000 kan gitu. Ya, saya dulu itu punya ini, sudah saya hitung-hitung dulu. Jadi ketika makan gizi gratis ini, gitu kan, itu tiap hari. Dari Sumatera sampai Papua itu kita hitung SD, SMP, SMA itu per hari itu sekitar hampir 1 triliun, 750 miliar gitu saya hitung itu. Kayak gitu kan. Saya hitung itu 750 miliar pemerintah harus menyiapkan. Per hari? Per hari. Mulai SD, SMP itu serentak itu. Kita bikin serentak gitu kan. Udah itu konsepnya kita bikin, yang melaksanakan itu adalah bagaimana ibu-ibu PKK yang ada di desa. Kayak gitu. Itu yang ada di desa, dan nanti apa kekurangan dibantu oleh dana desa. Itu pikiran kita dulu. Udah itu ternyata ke depan kita mengalami yang namanya fiskal sempit. Kayak gitu. Ternyata uang itu hanya 71 triliun tambah 100 tadi triliun kayak gitu kan, itu kan nggak mungkin kan. 750 miliar per hari nggak mungkin kayak gitu. Nah, berarti ini harus disiasatin. Dan kayak itu cash kan? 750 miliar per hari belinya cash. Iya, tapi kan lihat aja, nggak serentak kan? Nggak serentak. Di Aceh mungkin ada berapa, di Sumatera nggak semua sekolah, satu-satu kayak gitu loh, kayak gitu. Itu yang terjadi saat ini. Mungkin di Jakarta nggak kita dengar lagi, mungkin ada 2, atau di Karawang ada 1 kayak gitu kan. Jadi kan seharusnya kan dulu itu serentak di sekolah tiap hari itu ada makan kerja gratis, kayak inilah pabrik buruh lah, dikasih makan tiap hari ada makanan gitu kan. Ini ternyata kagak kayak gitu. Yang di Aceh ada, ntar Aceh nggak ada, baru di tempat lain, jadi nggak serentak ya kan? Nggak serentak karena memang anggarannya itu nggak sedikit. Ini juga suatu kelemahan programnya Presiden Prabowo Gibran ini kayak gitu. Jadi ini memang kalau memang nggak begitu kayak gitu kan, maka itu tadi, kalau memang ini fiskal kita sempit, itu tadi harus dibantu oleh pemerintah daerah sama swasta. Swasta itu. Sama nanti mungkin kementerian-kementerian lain atau lembaga negara lain untuk membantu ini. Nah, itu. Biarpun nggak serentak, ya minimal tiap daerah itu ada 10 lah makan gratis, atau 20 tempat kayak gitu kan, kayak gitu minimal itu kayak gitu. Ya, ini kan gaungnya aja gede ya kan, tapi pelaksanaannya kalau saya lihat ya di SD dekat rumah terdekat saya itu nggak ada makan siang gratis, Bang. Ya kan, gitu kan, padahal anak-anak SD di situ masih butuh bergizi gratis sebenarnya. Dan ya benar harus serentak ya kan. Harus serentak. Ini kan seperti program MBG ini di Jepang ya, 99% waktu itu anak-anak Jepang dan Cina makan siang makan siang gratis. Dan ini kadang makan siang kadang enggak nih, Bang. Nah, menurut Abang kan bicara lagi anggaran kan. Berarti harus ada payung hukum ya. Harus ada, jadi solusinya harus buat payung hukum kayak gitu, ambil dana cesar atau swasta ikut. Gitu kan, ikut untuk sifatnya wajib. Jangan wajib, sukarela aja. Sukarela. Nanti kalau wajib dikritik lagi, banyak lagi yang mengkritik gitu. Sukarela aja gitu, dari CSR kayak gitu kan. Itu lebih bagus itu. Tapi pemerintah daerah juga, kemarin pemerintah Prabowo juga, beberapa pemerintah daerah mau ikut, dia bilang untuk pembangunan sekolah aja katanya. Karena infrastruktur sekolah kan banyak yang rusak sekarang. Nggak usah makan gizi gratis, tapi dari sekolah dulu. Untuk perbaiki sekolah-sekolah aja dulu katanya, kayak gitu. Jadi makan gizi gratisnya ditunda. Bantuan dari Pemda. Dari Pemda. Beberapa Pemda kan mau bantu nih. Mau bantu programnya Prabowo Gibran ini gitu. Tapi oleh Prabowo jangan, kamu perbaiki sekolah aja katanya. Gitu. Padahal perbaikan sekolah itu urusan
provinsi sekarang. Urusan provinsi sama harusnya kementerian provinsi. kan? Tapi kalau pemerintah daerah ya harus wajib untuk ini. Iya. Untuk membantu itu. Nah itu artinya benerin sekolah dulu apa makan siang dulu kan gitu. Kalau provinsi perbaiki sekolah. Perbaiki sekolah. Tapi kalau ini kalau pemerintah kabupaten kota bantu pemerintah itu. Makan bergizi gratis itu bantu, itu tugas mereka untuk membantu pemerintah pusat. Yang menarik bagi abang dari kacamatanya bang terkait anggaran, terus apa namanya multiplier efeknya ya, multiplier efek terkait MBG ini kan gitu. Nah itu menurut abang gimana tuh multiplier efeknya? Akan jalan nggak dari program ketahanan pangannya? Sekarang udah ada Kementerian Pangan sendiri ya kan. Artinya ini akan berkaitan dengan MBG dan juga harus menyediakan lahan pangan lah ya. Sedangkan kita beras masih ekspor. Terus kebutuhan CPO masih ekspor untuk minyak kan seperti itu. Tahun lalu ada program kita nggak mau pakai minyak goreng kan gitu. Sekarang ada MBG minyak goreng makin kencang. Ya kan? Nah itu gimana nih Bang? Ini kan menjadi carut-marut nih program ini. Sedangkan Prabowo sangat ingin sekali ini jalan gitu kan. Anak Indonesia harus gizinya terpenuhi, jangan sampai ada kelaparan kan gitu. Iya, program pangan kita itu memang ini lagi carut marut gitu ya. Misalnya minyak goreng gitu kan. Minyak goreng itu kan ada peraturan Menteri Perdagangan itu kan. Setiap kontraktor sawit gitu kan harus memberikan sekitar 25% atau 20% buat dalam negeri, kayak gitu kan? Kebutuhan dalam negeri. 25%, tapi udah itu 25%, udah itu ada minyak kita, tapi minyak tetap tinggi harganya, gitu kan? Harganya tinggi. Minyak kita aja tuh headnya itu kan 15.700, tiba-tiba dijual ke pasar 18.000, ada yang 18.000, 19.000, 20.000. Ini artinya apa? Ini artinya memang pemerintah tidak bisa intervensi ke pasar. Padahal udah dibatasi nih gawang nih, udah semua dibatasi. Pemerintah nggak bisa, kayak gitu loh. Nah ini berarti harus ada kerjasama ini, kayak gitu kan? Kerjasama untuk supaya nih agak-agak minyak, kedelai kita masih impor gitu kan? Beras katanya nanti sampai 2005 baru impor katanya, gitu kan? Nah gitu. Nah ini semua gitu kan harus memang ada tangan-tangan dari pemerintah supaya supaya harganya terjangkau oleh masyarakat. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Kalau ini tidak ada, dilepas ke pasar aja itu. Pasar bebas kayak gini. Kayak gitu. Kasihan masyarakat kita. Dan MJZ itu juga akan MBG akan naik bengkak juga enggak 10.000 lagi, naik lagi kayak gitu. 15.000 dong. Iya. Nah, gitu. Jadi tugasnya pemerintah adalah menekan inflasi dulu, inflasi khususnya bahan pokok ya. Nilai-nilai bahan pokok dengan menekan inflasi baru menu-menunya terpenuhi ya. Iya. Ya kan? Nah sekarang yang tadi Bang 15.000 itu apakah terpenuhi kan gitu? Apakah terpenuhi dan ini terus jadi maksa terus nih Pak Prabowo ini harus jalan kan gitu Bang? Karena sampai dengan 12 Maret 2025 itu udah menggunakan sekitar 710 miliar APBN ya kan? APBN. Nah artinya ada 7,43 triliun itu yang digunakan untuk program manajemen kan itu saya bilang Bang. Itu per tahun Bang, gede juga tuh. Gede itu. Ya kan? Waktu banyak jalan-jalan itu. Banyak jalan. Ya kan? Gitu. Udah gitu mangkas dari efisiensi 306 triliun kan? Dikasih buat manajemen gizi kan gitu. Nah, menurut Abang itu gimana? Mendingan buat neken inflasi apa digunakan untuk manajemen? Ya kalau yang manajemen itu kan bisa disiasati gitu kan. Makanya misalnya Badan Gizi gitu kan sebagai pelaksana gitu kan, gunakanlah lembaga-lembaga yang ada di bawah kayak Pemda gitu kan, yang punya jaringan bagus kan ini kan paling TNI sama polisi yang punya jaringan bagus ke bawah. Maksudnya punya sampai ke polsek, sampai ke kecamatan, sampai ke desa kan mereka punya. Sampai ke RW lagi ya. Iya. Itu aja dilibatkan kayak gitu kan. Tinggal telepon-teleponan aja, tinggal transfer kayak gitu kan. Enggak usah orang badan gizinya itu kemana-mana. Iya, ke daerah, tinggal dipanggil gitu kan. Untuk daerah ini yang sebagai tanggung jawab TNI, dari sana polsek sebagai tanggung jawab kayak gitu untuk mengeksekusi ini anggaran sekian, kasih aja ke mereka untuk
gitu. Nanti kalau kurang, nah baru nanti dibuka lah nanti itu tadi. Ada payung hukum untuk swasta bantu. Tapi nggak ada payung hukumnya sekarang swasta bantu kok. Iya. Kayak gitu. Berarti ada apa 7,4 triliun ini kalau menurut Abang kalau ini nggak digunakan dengan baik setahun ya? Iya. Ini jadi tempat bancakan nggak? Karena semuanya pengelolaannya bukan banjakan, itu masuk tunjangan jadinya itu. Tunjangan gitu, perjalanan dinas kayak gitu. Ah, itu daripada dimakan itu ya, dimakan oleh pegawai, lebih baik dikasih kepada untuk menambah yang masih kurang itu. Instansi sana dipotong, ya kan? Perjalanan dinas efisiensi dibalikin ke sini, perjalanan dinas gizi. Iya. Lebih baik masuk ke menu makanan kayak gitu. Mendingan ke menu makanan. Iya, atau diperluas. Ini kan masih nggak luas nih. Itu 750 miliar itu 3 bulan. 3 bulan 750 bulan. Hitungan kita sehari itu kalau seluruh Indonesia dulu. Itu sehari. Hitungan Bang Ucok kemarin sehari itu ya. Sehari itu hitungan kita. Itu dia 3 bulan. Iya, ini 3 bulan kayak gitu. Kayak gitu. Artinya analisanya gimana, Bang? Itu nggak jalan program. Program nggak jalan. Iya. Ya? Kalau program mau jalan itu sehari itu 750 miliar. 750 untuk miliar. SD, SMP itu serentak. Tiap hari itu. Tiap hari. Kayak gitu. Ini kan nggak jalan. Memang anggaran tidak ada. Kayak gitu. Jadi anggaran yang ketahuan memang nggak ada. Tapi gembar-gembornya nambah anggaran lagi, Bang. Iya, tapi nggak seberapa. Kayak gitu. Jadi anggaran udah ada ditambah lagi. Nggak ngepek gitu. Nggak ngepek banget. Kayak gitu. Terus lagi ini kan disebutnya bakal ada PDB ya. Karena muter ya kan. Muter. Dengan ada MBG ini, agen sembako, agen pangan, semua ikut kan. Nah, kata Abang ini nggak jalan. Emang akhirnya kan disebut nggak jalan nih. Harusnya kan 750 miliar. Ini 3 bulan 710 miliar kan gitu. Artinya ada daya beli menurun juga kan di sini kan. Iya. Karena nggak jalan ya kan. Nah gitu. Nah, menurut Abang gimana tuh harusnya tuh, Bang? Prosesnya nanti. Kalau ini kan Ramadan juga nih. Ramadan anak-anak nggak pada makan masalahnya. Iya, Ramadan nggak makan. Tapi janji ada pemerintah kemarin yang selama bulan Ramadan nasinya dibawa pulang. Nah, tapi boro-boro sebagian dibawa, nggak ada yang dibawa pulang malah. Kalau setahu saya yang di sekolah-sekolah sekitar saya, kan saya tanya, bawa pulang nggak dikasih nasi gratis? Nggak ada. Ya, orang puasa kan libur puasa. Nah, ini ada celah. Selama Ramadan ini bisa jadi celah kekosongan anggaran atau penggunaan anggaran tapi dibikin kosong. Ya ini bisa aja nggak ada ini. Mungkin beberapa daerah kayak di NTT kan Papua itu kan banyak kan non Muslim gitu kan. Mungkin tuh jalan kita belum ada beritanya aja. Ada beritanya. Iya gitu. Ya di Sulawesi kayak gitu mungkin tuh jalan kayak gitu kan. Tapi ini nggak ngepek lah ke itu. Setelah apa yang kita harapkan ke ekonomi kita, membantu pertumbuhan di masyarakat gitu. Malah karena anggarannya sedikit, kayak gitu kan, jadi nggak ngepek. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi ya. Ya. Jadi artinya ada kekosongan anggaran dan kekurangan multiplier effect ya. Yang tadi Bang Ucok bilang. Harusnya setelah 750 miliar per hari, ini 710 miliar 3 bulan. Artinya di sini Bang Ucok ngeliat ada kekosongan anggaran. Nah, ini menarik juga kekosongan anggaran, sedangkan pemerintah gembar-gembor ini harus jalan 171 triliun. Udah mangkas anggaran ya kan, 306 triliun, efisiensinya 7,73 triliun dikasih anggaran manajemen. Ya kan buat perjalanan dinas gizi disebutnya. Yang di sana dipotong anggarannya. Jadi yang di sana diambil buat kasih ke sini. Ya kan cuman bergeser instansi doang kan gitu. Nah, kalau Abang lihat harusnya gimana, Bang? Nggak harus dipotong, sebenarnya nggak harus motong anggaran kan, jalan sebenarnya bisa jalan kan dengan ada TNI dan Polri itu kan sebenarnya bisa distribusi itu kan. Jadi hitungan kita itu per tahun itu satu kota IKN sekitar 450 sampai 500 triliunan. Satu hari? Iya, untuk 1 tahun. Oh, 1 tahun. Untuk 1 tahun itu segitu, untuk semua. 1 hari itu. Menunya itu waktu itu masih 15.000 loh.
Apa aja menunya, Bang? Enggak, maksudnya harga menunya masih 15.000 kita hitung. Oh, menunya. Nah, jadi hitung 15.000 kita hitung. Ada susu ya? Ada susu semua, kayak gitu kan. Semuanya 750 M per ini. Per hari. Kita hitung-hitung itu sekitar 1 kota IKN. Gitu. untuk apa? Membentuk generasi muda itu, gitu ya. Generasi muda itu dari Sabang ke Merauke itu biar bergizi nutrisi gitu kan. Itu harus selama setahun itu harus ini harus membangun sama dengan membangun kota IKN kayak gitu. Jadi pertanyaan sekarang yang bergizi siapa nih, Bang, sekarang? Yang bergizi. Ini lagi susah semua kita. Bukan hanya masyarakat gitu kan. Masyarakat itu juga udah daya belinya kurang kayak gitu. Jadi tapi dengan program pemerintah ini gitu kan, semoga tetap jalan gitu kan, biarpun tersendat-sendat gitu, tetap jalan dia, dan program ini semoga ini menjadi berhasil buat meningkatkan, biarpun hanya mungkin satu sekolah hanya 1 kali, mudah-mudahan ini barokah jadi lah kayak gitu. Terkait pengawasannya gimana, Bang? Supaya anggaran ini dan yang lain-lain terpenuhi. Yang tadi ada bilang, penting ini jalan dulu deh, kalau dikritik terus ntar nggak jalan orang. Iya. Sekarang kita roadmap-nya aja nggak kelihatan itu. Badan gizi ini ya. Kita ingin petanya ya. Perencanaan mereka apa sih yang akan mereka lakukan? Roadmap-nya aja belum kelihatan. Kayak gitu loh, kayak gitu. Presiden ngomong dikerjain kan gitu. Dikerjain. Jadi kelihatannya acak-acakan di sana. Di sana ada, di sini aja. Harusnya kan dibikin konsepnya dulu, roadmap-nya dulu, baru nanti diundang Kapolda, Pangdam semua kayak gitu kan. Sampai nanti bupati ke bawah diundang. Kayak gitu, diundang semua kayak gitu kan. Nah, baru nanti di situ taruh di website supaya masyarakat lihat gitu. Nah, kalau masyarakat lihat di situ ada pengawasan nanti. Terakhir, Bang, dari kacamata CBA sendiri, Bang, terkait makan bergizi gratis, supaya ini bisa berjalan, artinya dengan keadaan fiskal sempit gitu kan. Terus juga masyarakat harus diminta berkolaborasi ya kan, kolaborasi. Nah, analisa Abang sendiri, MBG ini akan terus bisa berjalan nggak sampai dengan 2029 di kepemimpinan Pak Prabowo? Ini karena janji politik ya, janji politik Prabowo ini gitu kan, ini tetap berjalan. Apapun yang terjadi tetap berjalan, biarpun memang anggarannya kecil, tetap jalan karena ini memang sebuah janji yang harus ditepati, sebuah janji yang harus dijalankan oleh Pak Prabowo kayak gitu, sehingga ini memang harus berjalan, nggak boleh nggak berjalan. Anggaran ada atau tidak ini akan berjalan kayak gitu oleh Pak Prabowo, aku yakin. Tapi memang nggak maksimal itu aja, karena memang fiskal kita sempit, karena harus mengongkosi sektor-sektor lain gitu, bukan hanya makan gizi gratis saja kayak gitu. Itu yang terjadi ke depan. Jalan-jalan, tapi ya itulah dinamikanya ya. Dinamikanya ya, mudah-mudahan nanti 2025 gitu kan, ya 2026 nanti tiba-tiba kita udah fiskalnya udah membaik kayak gitu. Nah, itu bisa berjalan tepat itu nanti. Tambahan akan banyak itu buat itu. Karena ini masalah masalah janji politik kayak gitu kepada masyarakat yang harus tepati ya. Sehingga Pak Prabowo harus ngotot juga. Ngotot harus jalan. Untuk jalan. Nggak bisa nggak ada lain kayak gitu kan. Nanti kalau dibilang ini nggak jalan, dibilang nanti tukang bohong kayak gitu kan. Dia nggak mau kayak gitu, maka jalan. Ada atau enggak akan jalan ini tetap. Tapi karakter kepemimpinan Pak Prabowo gimana, Bang? Ini harus ngotot jalan ya? Ya, tetap. Karena memang ini janji dia, janji politik dia yang harus dilaksanakan dan harus tepati kepada masyarakat. Ya, oke. Bang Ucok, makasih waktunya. Jadi pemirsa Inanews, kesimpulannya adalah makan bergizi gratis yang udah berjalan dari 16 Januari yang diluncurkan sama Pak Prabowo kemarin sampai dengan 3 bulan ini sudah menghabiskan anggaran sekitar 710 miliar. Nah, dari catatan Bang Ucok, CBA sendiri udah menghitung kalau program ini harus berjalan itu per hari 750 miliar dan serentak. Dan itu yang memang udah diaplikasikan di Jepang. Itu 99% berjalan dan dilaksanakan serentak. Nah, kemudian lagi
terkait kebijakan-kebijakan lain terkait makan bergizi gratis, satu perlu adanya pengawasan. Kedua, anggaran manajemen makan bergizi gratis yang 7,43 triliun itu juga harus benar-benar dilakukan dengan benar, harus kolaborasi dan koordinasi khususnya ke TNI dan Polri ya, karena TNI dan Polri kata Bang Ucok tadi yang memiliki data kognitif dan signifikan sampai dengan tingkatan bawah ya, tingkatan RW dan sampai dengan RT. Jadi penerima manfaatnya yang 89,2 juta itu benar-benar tepat dilaksanakan. Terkait tambahan 100 triliun, pertanyaannya lagi kata Bang Ucok, ini anggarannya udah ada belum? Kalau memang itu udah masuk ke Badan Gizi Nasional dan ini pasti berjalan kan gitu. Ini aja 710 miliar 3 bulan, artinya ini agak tersendat di anggaran. Dan Pak Prabowo, Presiden RI juga memaksakan harus ini berjalan selain untuk sisi positif untuk anak-anak kita, generasi kita, untuk mencapai masa-masa emas, demografi emas di 2045 dan juga menekan angka stunting yang masih sangat rawan di angka 14% ke atas. Dan itu pada hari ini Prime Time Nanus kita ngebahas makan bergizi gratis dan mudah-mudahan program ini berlanjut sampai dengan 2029 dan kita berdoa agar efisiensi terkait anggaran ini tidak terjadi lagi. Dan tadi disampaikan Bang Ucok sebenarnya nggak harus efisiensi dan bisa menggunakan cara lain, bisa melibatkan pihak swasta dan yang lain-lainnya. Jadi tidak ada ketimpangan badan atau institusi terkait pelaksanaan MBG ini. Dan pentingnya Prabowo harus selalu memanggil Kepala Badan Gizi Nasional untuk melihat perkembangan kelanjutan MBG ini sudah berjalan secara maksimal atau tidak. Oke, terima kasih pemirsa Inanus. Kembali lagi nanti di Prime Time Inanus akan mengulas yang lebih menarik lagi isu-isu terkait nasional dan dengan narasumber yang terbaik yang juga memang kompeten di bidangnya. Terima kasih Bang Ucok. Ya, makasih Bang udah ke studio kita. Kita jumpa lagi, mungkin kita nanti ngomongin isu yang lain lagi dengan Bang Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.